Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kami telah memujinya, memohon pertolongan dan mohon ampunan kepadanya dari kejahatan dan dari kejelekan amalan-amalan kita, dan segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita patut bersyukur. Sepagi ini kita sudah diberikan pilihan mau bangun tidur lagi atau lanjut bangun kemudian melaksanakan sholat subuh, dan setelah subuh melanjutkan untuk mengikuti majelis taklim. Dan semoga Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini mendapatkan barokahnya, dan semoga Allah selalu melindungi kita, malaikat mendoakan kepada kita semua, dan semoga Allah memberikan rahmat kepada kita semua. Salam dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya sehingga kita dimudahkan untuk meminum telaga Al-Kautsar, ya, telaganya Rasulullah tanpa ada suatu halangan apapun. Masya Allah, kami atau saya bisa merasakan di dalam ini, ya, ternyata rasanya seperti ini, ya. Yang dirasakan ustadz-ustadz ketika mengisi di depan, oh ternyata rasanya seperti ini, ya. Alhamdulillah Allah masih memberikan saya nikmat sehingga saya masih bisa sharing, belajar bersama Bapak Ibu semuanya, dan alhamdulillah Allah memberikan nikmat kepada saya untuk menentukan pilihan. Seumpama saya diberikan pilihan, kemudian saya menolak, saya tidak mau mengisi, Ustadz, saya mau tidur aja di rumah. Nah, kira-kira saya akan menyia-nyiakan waktu tersebut. Dan apabila saya memilih, ya siap Ustadz, saya insya Allah bersedia untuk mengisi, untuk pengalaman saya ketika memberikan atau sharing ilmu kepada Bapak Ibu semuanya. Dan alhamdulillah Allah memberikan pilihan kepada saya, dan insya Allah pilihan ini akan memberikan turunan-turunan pilihan yang lain yang lebih baik untuk saya. Amin, insya Allah. Baik, di sini saya sedikit sharing, ya, tentang tawassul. Tawassul akan saya sampaikan pada kajian ba'da subuh ini, Ahad 12 Rajab 1443. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali dengan membuka surat Al-Maidah, surat kelima ayat 35.
Al-Maidah ayat 35. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Baik. Di sini ada ayat kita ambil, ya, perlu digarisbawahi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi alwasilah. Kalau kita potong-potong di sini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai seluruh orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ittaqullah, tingkatkan selalu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, wabtaghu, dan carilah. Cari apa? Ya, dengan ketakwaan tadi, ittaqullah, ya, mencari ketakwaan. Al-wasilah, wasilah untuk memohonkan kepada Allah guna mengabulkan permohonan yang kita inginkan atau mengharapkan perwujudan cita-cita yang kita dambakan. Nah, ini cara untuk mendapatkan sesuatu melalui suatu perangkat tadi, yaitu untuk meningkatkan takwa. Lagi-lagi meningkatkan takwa. Yaitu perangkatnya disebut, perangkatnya ini disebut wasilah, ya, wasilah. Kemudian caranya atau prosesnya disebut dengan tawassul, ya, tawassul. Tawassul itu menggunakan, ya, suatu perangkat yang dimaksud yaitu meningkatkan ketakwaan tadi dalam rangka untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala demi terwujudnya suatu hal, ya, demi terwujudnya suatu hal yang kita harapkan. Misalnya doa yang kita mohon agar dikabulkan. Itu tadi prosesnya, ya. Mulai dari meningkatkan takwa, kemudian perangkatnya disebut wasilah, kemudian prosesnya, maka jadilah satu kesatuan menjadi tawassul. Tawassul. Jadi mohon dikoreksi nanti seumpama ada yang kurang atau ada yang dalil-dalil yang salah, mohon koreksi. Saya siap menerima masukan, insyaallah. Jadi kalau ada pertanyaan, bolehkah bertawassul itu? Boleh atau tidak? Boleh tentunya, ya. Tawassul itu kalau kita bicara hukum jelas kebolehannya, ya, jelas, bahkan diperintahkan oleh Allah untuk bertawassul. Dalilnya mana? Tadi Al-Maidah ayat 35. Jadi mencari wasilah demi terwujudnya suatu harapan impian, bahkan doa yang kita mohonkan kepada Allah, itu boleh. Persoalannya, ya, bagaimana cara mengerjakan tawassul yang dibolehkan itu, ya. Karena ada beberapa tawassul, ya, tawassul ini rawan untuk disalahgunakan. Jadi tidak berhenti hukum boleh, ya, tapi ada aspek penunaiannya atau pelaksanaannya. Jadi jangan kita batasi, boleh, kamu boleh bertawassul, boleh, tapi kita tidak meluruskan bagaimana pelaksanaannya dan bagaimana cara-caranya. Sama seperti, bolehkah saya sholat subuh? Boleh. Di waktu subuh, iya betul. Tapi kita harus tahu caranya, ya, tahu caranya, tahu aturannya. Jangan sampai caranya tidak sesuai dengan penunaiannya yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad dan Al-Quran.
Sholat di waktu subuh betul, tapi 3 rakaat ya sama aja itu salah. Begitupun ketika kita menunaikan tawassul, maka harus yang benar. Oleh Al-Quran diberikan gambaran secara umum. Jadi ternyata para jamaah, cara efektif untuk menunaikan tawassul itu kata Allah, ittaqullaha, ya, meningkatkan ketakwaan. Meningkatkan ketakwaan sepanjang kita mampu meningkatkan takwa. Terus menerus melaksanakan takwa dan istiqomah, maka jadikanlah perantara untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya bisa kita buka Quran surat Ali Imran ayat 102. Ali Imran surat ketiga. Surat ayat ke-102. Ya, tentunya ini ayat sudah familiar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, tanpa ada sedikit pun keraguan, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Nah, sedangkan takwa itu para jamaah, kalau kita lihat wujudnya, nggak akan pernah kita temukan di dalam Al-Quran. Ya. Wujud dari takwa. Kecuali pada peningkatan amal soleh kita yang didasari dengan keimanan kepada Allah. Jadi kalau kita ingin meningkatkan takwa, maka wujudnya terletak pada amal soleh. Ya. Wujudnya ada di amal soleh yang didasari keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat ketiga dan keempat. Al-Baqarah ayat ketiga dan keempat. Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang yakin kepada Allah tanpa ada keraguan sedikit pun. Karena keimanan ini ia mencoba meningkatkan amal soleh dengan wujud apa? Nah, amal solehnya itu berwujud apa? Wa yuqimunas shalah, melaksanakan salat. Kemudian wa mimma razaqna, berinfak. Kemudian ayat selanjutnya bima unzila ilaik, berinteraksi dengan Al-Qur'an. Nah. Jadi kalau kita mencoba bertawassul, kata Allah, cara yang paling efektif untuk meningkatkan takwa, yakin dulu, ya. Yakin dulu kepada Allah, jangan pernah ragu, ya. Yakin seyakin-yakinnya di dalam hati, ya. Kuatkan pada jiwa kita dengan segala janjinya, segala perintahnya kita kerjakan dengan baik, ya. Kata iman di dalam Al-Quran seringkali disertai dengan amal soleh. Baik bentuk namanya disebutkan secara langsung
amal soleh atau bahkan langsung bentuknya. Seperti Quran surat ke-103 wal 'asr ya. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu, nama umumnya wa 'amilus sholihat. Bentuk amal solehnya apa? Wa 'amilus sholihat. Nah, dalam Quran surat Al-Baqarah disebutkan juga, dijelaskan setelah bil ghaib wa yuqimunas shalah, salat yang ditunaikan dengan iman ya. Salat yang ditunaikan dengan iman, bukan salat biasa ya. Salat hanya salat saja, yang penting salat, tidak ya. Karena kita mau memohon, pengen dikabulkan doa-doa kita. Ya Allah, saya menginginkan pekerjaan yang halal. Ya Allah, saya menginginkan rizki yang berkah. Ya Allah, saya menginginkan anak-anak kami soleh dan solihah. Ya Allah, semoga Engkau meridhai kami. Ya Allah. Maka bagaimana caranya kita bisa pilih di antara amal soleh tadi? Coba mulailah dengan meningkatkan sholat kita ya. Mungkin kita sering mendengar, perbaiki sholat kita, maka Allah akan memperbaiki hidup kita. Nah, kok bisa begitu? Bisa. Nanti akan kita dengarkan ceritanya. Ada di Al-Quran? Ada. Nah, dibangun dulu kekuatan sebelum sholat ya. Kita yakin ya, wudunya disempurnakan. Mulai dari wudunya disempurnakan. Kadang ada yang terlewat, mata kaki belum kebasuh, kemudian telinga hanya dikelebat-kelebat, selesai. Cuci muka, selesai. Nah, kemudian setelah perbaiki atau disempurnakan wudunya, kemudian sholatnya ya, sholatnya harus kita perbaiki. Beda antara orang yang sholat dengan iman sama orang sholat yang kurang imannya. Akan terlihat konsentrasinya, kekhusyukannya, bagaimana keadaan dia ketika sholat ya. Kadang ketika sudah takbir, pikirannya kemana-mana, ingat yang tadinya lupa jadi ingat semuanya. Kadang menghayal, aku pengen ini, aku pengen itu, aku pengen semuanya. Nah, ketika sudah sholat, semuanya hilang ya. Ketika selesai sholat, semuanya hilang. Jadi itu termasuk godaan-godaan setan. Ketika kita melaksanakan sholat, di situ setan tidak akan lepas dari kita. Mari kita buka Quran surat kedua ayat 45. Ayat 40, Al-Baqarah ayat ke-45. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ya. Jika kita memiliki persoalan hidup, maka mohon sama Allah. Bagaimana caranya? Terima dulu persoalan itu ya. Kita terima dulu persoalan kita. Ada masalah sedikit, kita terima ya. Terima dulu. Dengan catatan kita terima, nggak cuma diterima, tapi dengan masalah yang datang kepada kita, kita terima, kemudian dengan sabar ya. Kita terima masalah tersebut dengan sabar. Terima dulu masalah itu, kita anggap sebagai ujian ya. Walaupun kita mengeluh pun nggak akan menghilangkan masalah itu. Walaupun kita pasang status ya, walaupun pasang status pun tidak akan menghilangkan persoalan itu atau masalah-masalah kita. Apa kita pikir dengan pasang status itu masalah bisa terselesaikan? Tidak ya. Maka terima dulu sebagai ujian bagi kita. Allah tidak mungkin menguji kalau kita tidak sanggup menjalaninya.
Setelah diterima dengan sabar, kemudian sholat. Sholat minta solusi. Dengan catatan, ketika kita sholat, sebelum sholat ada wudhu, kita sempurnakan dulu. Setelah wudhu sempurna, kemudian sholat dan minta solusi. Nah, sholat ini yang paling pokok, ya, karena sholat ini bisa dikerjakan oleh siapapun bagi yang beriman, ya, bagi yang beriman. Orang itu mau kaya, mau cukup, mau besar, mau kecil, mau tua, mau muda, bisa semuanya. Karena sholat tanpa mengeluarkan biaya dan dikerjakan dalam keadaan apapun. Nah, contoh bertawasul dengan amal soleh berupa sholat. Kita bisa membuka Quran surat Ali Imran ayat 38-39. Contoh bertawasul dengan amal soleh berupa sholat, ya. Alhamdulillah Allah masih baik kepada kita, ya. Untuk memohon apa dalam ayat ini, ya? Untuk memohon keturunan. Untuk memohon keturunan. Siapa yang meminta di sini di ayat 38-39 ini? Yaitu Nabi Zakaria. Nabi Zakaria berdoa dalam sholatnya. Beliau berdoa, qala rabbi habli. Ya Allah, anugerahkan kepadaku bahwa Engkau pemberi yang tak punya batas. Sifat Allah yang memberi tanpa batas. Allah punya nama yaitu Wahhab. Wahhab. Untuk kita sendiri habli, ya. Kalau untuk banyak hablana. Ya. Qala rabbi habli, ya. Nabi Zakaria berdoa dalam ayat 38. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya. Kita dianjurkan yang hendak berdoa memulai doanya dengan memuji Allah terlebih dahulu dengan menyebut nama-namanya yang mulia. Allah memiliki banyak nama. Mungkin belum bisa kita praktekkan semuanya, namun bisa kita praktekkan sedikit demi sedikit. Misal Ya Ghafur, wahai Zat yang pemberi, yang maha pengampun. Ampunilah dosa-dosa kami, keluarga kami, kerabat kami, semua keluarga besar kami. Contoh lagi, Ya Razzaq, wahai Zat pemberi rizki, lapangkanlah rizki kami, berkahilah rizki kami. Nah, itu salah satu contoh bertawasul dengan menggunakan nama-nama Allah. Nah, di sini dalam ayat 38 dan 39 Nabi Zakaria memohon, ya, atau bertawasul dengan sholatnya. Nabi Zakaria divonis secara medis gak akan mungkin mempunyai keturunan. Kenapa? Oh, karena istrinya, mohon maaf, mandul. Oh, ini tidak bisa, tidak mungkin. Karena manusia tidak bisa atau mungkin memustahilkan tersebut, maka di situ Allah memberikan tanda kepada kita. Ini merupakan tanda kepada kita supaya manusia lebih mengingat Allah. Di titik inilah ketika kita mengalami persoalan dalam hidup, segera tinggalkan opini-opini yang membuat kita mungkin down, ya, mental kita menurun. Nah, segeralah memohon kepada Allah. Maka mintalah Nabi Zakaria dengan menggunakan kata hab, Wahhab. Lantas apa yang terjadi
pada ayat 39, fanadathul malaikah wa huwa qaimun. Tiba-tiba begitu dikerjakan berdoa kepada Allah, selesai doanya, ketika sholat selesai doanya, tapi sholatnya belum tuntas dan keadaan masih berdiri mengerjakan sholat. Nabi Zakaria tersebut ketika sudah selesai melaksanakan doa tapi sholatnya belum tuntas, tiba-tiba fanadathu malaikah, datanglah malaikat menyampaikan kabar dalam kondisi qaimun. Nabi Zakaria tersebut masih berdiri, yusolli, dalam sholatnya. Perhatikan kekuatan sholat di sini yang dilakukan dengan iman yang sangat kuat, keyakinan yang kuat. Masya Allah, Allahu Akbar, bisa langsung seketika Allah mengabulkan doa. Bahkan sholatnya belum tuntas dikerjakan, tapi doanya langsung dikabulkan. Annallaha yubassiruka, Allah telah mengabulkan doamu dan Allah menganugerahkan kepada engkau seorang laki-laki yang namanya langsung diberikan oleh Allah, yaitu Yahya. Itulah contoh tawasul dengan menggunakan sholat, di mana Nabi Zakaria sudah lama tidak memiliki keturunan, namun ketika dia sholat, ketika beliau melaksanakan sholat kemudian berdoa, sebelum sholatnya tuntas Allah sudah mengabulkan doa tersebut. Nah, itulah salah satu contoh. Contoh bertawasul dengan amal soleh berupa infak. Sering kita temukan di sini. Banyak contohnya. Misal para ulama-ulama seperti Syekh An-Nawawi Al-Bantani. Di antaranya keberkahan ilmunya, beliau seringkali berinfak sebelum menghadiri atau mengikuti majelis taklim. Dan itu dahsyatnya luar biasa. Sebelum bertemu gurunya, beliau infak. Kemudian beliau meniatkan, dan salah satu akhlaknya adalah beliau mendoakan, ya Allah, dengan infak ini aku mohon keberkahan ilmu dan tolong tutupi dari aib guruku. Nah, ini menarik ya. Insya Allah berkah ilmunya beliau, karena beliau memohon untuk menutupi aib gurunya supaya tidak sibuk mencari-cari aib. Ini termasuk adab yang mulia terhadap gurunya. Inilah yang menjadi introspeksi untuk kita. Belum apa-apa sudah menggunjing gurunya. Misal, hari ini taklimnya siapa? Oh, Ustadz Fulan. Itu lagi bid'ah. Akhirnya nggak bisa datang, cari kegiatan yang lain. Nah, jika sudah begitu, nggak mungkin mendapatkan keberkahan ilmunya. Ya, Allahu a'lam. Misal sebelum kita tuh ada kisah satu di dalam kisah Al-Bukhari yang viral sampai sekarang. Ya, viral bahkan sudah di-share sampai seluruh dunia, insya Allah bahkan mengenalnya, dan sudah dikenal oleh syarah-syarah hadis lainnya. Di mana ada 3 orang sedang beraktivitas, tiba-tiba muncullah hujan besar, deras sekali. Berlindunglah ketiganya ke dalam gua. Ya. Begitu masuk ke gua itu, qadarullah, di mulut gua itu tiba-tiba menggelinding batu besar. Maka menutuplah pintu gua tersebut, dan batu itu sangat susah didorong. Didorong susah. Apa yang terjadi? Ketika semua sudah tidak sanggup mendorongnya, maka duduklah ketiganya.
Salah satu di antara mereka yang sangat dekat dengan Allah mulai berkata, jika ikhtiar dengan tenaga sudah tak mampu dilakukan, maka doalah yang layak dijadikan tautan. Maka mari kita bertawasul kepada Allah dengan amal-amal yang kiranya bisa kita gunakan memohon kepada Allah. Maka mereka berdoa dengan amalan mereka masing-masing. Yang pertama berdoa, Ya Rob, Ya Rob, saya pernah punya usaha dan memimpin perusahaan itu. Kemudian saat pembagian gaji, satu karyawan belum mengambil gaji tersebut. Tiba-tiba dia pergi meninggalkan perusahaannya. Lama tidak kembali. Gajinya tersimpan di saya. Tahun berganti tahun, belum juga datang. Kemudian saya khawatir jika berkurang nilainya. Jumlah tulisan sama, tapi nilai bisa menyusut. Akhirnya saya berinisiatif untuk membelikan kambing. Sedang bergantinya tahun, kambing itu makin banyak dan makin melimpah. Tiba-tiba saat melimpah ruah itu datanglah orang tersebut untuk menagih gajinya. Mana gaji saya? Saya katakan, itu semua kambing-kambing gajimu. Nah, dia berkata, loh, jangan bercanda, ya, jangan bercanda dengan saya. Masa gaji kecil saya bisa beli kambing semua itu? Nah, saya katakan, tidak, wallahi kejadiannya begini. Kamu tinggalkan gaji itu, tapi saya takut nilai itu berkurang. Maka saya belikan kambing itu dan sekarang semua menjadi hak kamu. Maka diambillah semua kambing itu tanpa meminta bagian sedikit pun. Dan saya memohon kepadamu, Ya Rob, saya berusaha ikhlas dengan semua itu, tidak pernah mengungkitnya. Jika engkau pandang amalanku itu amalan terbaik, maka mohon dengan amalan itu bebaskan kami dari kungkungan batu itu. Setelah berdoa, didoronglah batu tersebut, maka bergeser. Namun belum bisa untuk dilewati. Kemudian orang yang kedua berdoa lagi, Ya Rob, aku memiliki seorang ibu dan aku berusaha memberikan yang terbaik untuk ibuku. Aku tidak pernah menyentuh makanan dengan istriku dan anak-anakku sebelum ibuku menyentuhnya. Dan aku selalu memeras air susu unta untuk meminum ibuku. Tidak pernah saya meminum sebelum ibuku meminum duluan. Suatu ketika aku pulang dari pekerjaan, kemudian aku siapkan perasan susu tersebut, ibuku telah tertidur. Dan aku tidak berani membangunkannya. Aku perintahkan istri dan anak-anakku untuk tidur duluan dan dengan keadaan lapar. Kemudian aku pegang bejana susu tersebut di samping ibuku sampai terbangun dari tidurnya. Setelah terbangun, aku masih memegang tempat susu tersebut sampai ibuku bilang, mana air susunya? Dan tidak pernah sekalimat pun saya katakan, dari tadi aku menunggu di sampingmu ibu sampai ibu bangun. Nah, kalau itu bagian amalan terbaikku, ya Allah, yang pernah saya kerjakan dan engkau menerimanya, maka aku mohon ya Rob, bebaskan kami dari kungkungan batu ini. Didoronglah batu tersebut dan bergeser, namun belum bisa untuk dilewati. Orang yang ketiga berdoa, Ya Rob, saya pernah punya banyak dosa. Di antaranya dosa merentenirkan atau meminjamkan uang sana sini dengan bunga yang sangat luar biasa. Saya mencintai anak paman saya karena kecantikannya. Suatu ketika bapaknya terkena jeratan hutang kepada saya. Kemudian anak tersebut datang
kepadaku dan bilang, tolong bebaskan hutang bapak saya. Maka aku bilang, kalau kamu mau aku gauli malam ini, akan aku bebaskan semua hutang-hutang milik yang melilit bapakmu. Saking patuhnya anak itu kepada bapaknya, kemudian menangis. Ketika malam itu telah tiba dan saya menggaulinya, dia katakan kepada saya, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Maka kalimat yang diucapkan menggetarkan jiwa, menjadikan saya takut luar biasa, dan saya meninggalkan. Kemudian aku bertobat, dari situlah aku meninggalkan maksiat. Maka mohon ya Rabb, dengan meninggalkan maksiat dan mencoba memperbaiki diri, meningkatkan takwa kepadamu, engkau nilai sebagai amalan terbaik, maka mohon bebaskan kami dari kungkungan batu ini. Didoronglah batu tersebut dan menggelindinglah batu itu, dan keluarlah bertiga dari dalam gua. Nah, ini salah satu contoh tawassul dengan amal soleh, ya, amal soleh. Banyak contohnya untuk bertawassul dengan amalan-amalan kita. Jadi kita ke kesimpulan, ya, wasilah menggunakan amal soleh. Jadi kalau kita beramal soleh, insya Allah akan menghadirkan kenikmatan dalam ibadah kita, sekaligus sebagai solusi masalah kita. Jika kita punya masalah, sering beramal soleh, itu masalah akan diringankan oleh Allah. Tingkatkan takwa, masalah akan hilang, ya. Bukan berarti nggak punya masalah, tapi masalah jadi ringan. Maaf Bapak Ibu, ya. Semua Bapak Ibu punya masalah. Ustadz, guru-guru, ulama punya masalah, dan masalahnya pun berbeda-beda. Maka dengan takwa masalah akan luntur. Quran surat ke-65 At-Tolaq ayat 2 dan 3. Jaminannya di akhir ayat kedua, ya. Jaminannya ada di ayat kedua. At-Tolaq ayat 2 dan 3. Surat ke-65. Ataupun At-Tolaq ayat 2 dan 3, ya. Jaminannya di akhir ayat kedua atau awal ayat ketiga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, ya. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya. Kemudian ayat ketiga yang awal, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, ya. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Nah, di sini Allah sudah menjanjikan. Jadi kalau kita tidak yakin, ya, terhadap Al-Quran ini yang sudah Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad, kemudian bisa kita pegang, bisa kita pelajari, maka kita pertanyakan kepada orang tersebut, kenapa kok belum yakin dengan adanya Al-Quran ini, dengan isi-isinya? Nah, karena keimanan seseorang, ya, tentunya berbeda. Nah, di situ. Maka dengan takwa masalah akan luntur. Kalau ada orang sekolah tinggi-tinggi, S1, S2, S3, gelar banyak, harta melimpah, maaf, rumah luas gitu, kendaraan banyak, tapi masalah nggak pernah tuntas, mungkin masalahnya bukan kurang pintar, bukan kurang kaya, mungkin karena kurang takwa. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, pada kajian subuh ini kita sudah selesai.
Baik Bapak Ibu semuanya, semoga kita selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita selalu dapat keberkahan baik itu rizki, kehidupan kita, keluarga-keluarga kita, dan semoga kita selalu dijauhkan dari mara bahaya. Kita tutup pada kajian ini dengan membaca hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bagi bapak-bapak silakan di belakang sudah ada konsumsi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.